Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini kayak puzzle yang potongannya hilang satu-satu? Kita udah kerja keras, ikut semua seminar pengembangan diri, baca motivasi ini itu, tapi kayaknya masih ada yang kosong. Kenapa ya? Negara-negara kayak Cina bisa bangkit secepat itu? Dulu dianggap dunia ketiga, sekarang jadi kekuatan global yang bahkan Amerika aja waspada. Apakah soal teknologi atau soal jumlah penduduk? Ternyata enggak, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah cara berpikir, sebuah filsafat hidup. Dan menariknya, filsafat ini bukan cuma buat orang Cina aja, siapapun itu. Aku, kamu, kita semua bisa banget pakai ini buat ngerancang hidup yang lebih kuat, lebih tahan banting. Lebih tenang di tengah dunia yang makin nggak pasti. Mau tahu rahasianya? Yuk, kita kupas bareng. Pertama, Konfusianisme. Menata diri lewat hubungan. Konfusianisme ini bukan cuma soal pelajaran sejarah di sekolah. Ini adalah akar kenapa budaya Cina begitu rapi, teratur, penuh rasa hormat. Konfusius percaya bahwa manusia nggak bisa hidup sendirian. Kita ini makhluk sosial. Ada 5 relasi utama yang harus dijaga. Pertama, raja dan rakyat. Kedua, ayah dan anak. Ketiga, suami dan istri. Keempat, kakak dan adik. Kelima, teman dan teman. Kalau semua hubungan ini terjaga dengan sopan santun, dengan rasa hormat, maka dunia akan harmonis. Di Cina, prinsip ini dipraktekkan dari kecil. Hormat sama orang tua mutlak. Punya tanggung jawab ke keluarga itu wajib. Makanya, banyak banget anak muda di sana kerja keras bukan cuma buat diri sendiri, tapi buat orang tua, buat generasi berikutnya. Berkat pondasi keluarga yang kokoh, China berhasil jadi negara yang punya nilai budaya yang kuat dan stabil. Sekarang, bayangin, kalau kita juga hidup dengan prinsip kayak gini, mungkin rasa empati, tanggung jawab, bahkan etika kerja kita bakal beda banget. Tapi, hidup kan gak cuma soal hubungan sosial ya. Kadang, kita udah usaha maksimal, hasilnya malah gak sesuai harapan. Nah, disinilah Taoisme muncul, ngasih keseimbangan. Kedua, Taoisme, mengalir tanpa memaksa. Taoisme ngajarin satu konsep penting, Wu-wei, atau bertindak tanpa memaksa. Bukan berarti pasrah, bukan berarti nyerah, tapi mengalir, kayak air di sungai. Dia lemah, gampang dibelah, tapi bisa ngikis batu keras, karena dia sabar, dan bisa cari jalan paling alami. Orang China, apalagi yang berbisnis, banyak yang mikir gini, kalau usahaku nggak cocok di jalan A, aku pindah ke jalan B. Nggak dipaksa, ini bikin mental mereka lentur, fleksibel. Gagal bisnis, mereka nggak panik, dan langsung cari cara lain. Bandingin sama kita kadang ya, maunya ngegas terus, lawan arus, sampai lupa. Mungkin alam lagi ngajarin lewat kegagalan. 3 hal penting di ajaran Taoisme yang bikin China bisa terus bertumbuh. Sabar, lihat timing, dan ikuti irama hidup. Kemenangan besar nggak datang dari memaksakan sesuatu, tapi dari ngerti kapan harus maju, kapan mundur. Gak heran kalau budaya Cina kuat di strategi, nggak gampang panik, dan tahan banting di situasi krisis. 3 hal penting di ajaran Taoisme yang bikin Cina bisa terus bertumbuh. Sabar, lihat timing, dan ikuti irama hidup. Kemenangan besar nggak datang dari memaksakan sesuatu, tapi dari ngerti kapan harus maju, kapan mundur. Nggak heran kalau budaya Cina kuat di strategi, nggak gampang panik, dan tahan banting di situasi krisis. Tapi, tunggu dulu. Ada satu pilar lagi yang bikin pola pikir mereka makin kuat. Buddhisme. Ini yang bikin mereka tahan mental, bahkan di masa-masa paling gelap sekalipun. Ketiga, Buddhisme. Melepas ego. Menerima ketidakpastian. Buddhisme datang ke Cina dari India, tapi langsung nyatu sama jiwa masyarakatnya. Intinya sederhana. Semua hal di dunia ini tidak kekal. Uang, jabatan, kesuksesan, semua bisa pergi. Bahkan rasa sakit nggak selamanya akan terasa. Ini bikin orang Cina terbiasa melihat hidup sebagai proses. Kalau hari ini gagal, bukan berarti kehidupan berakhir. Kalau hari ini sedih, bukan berarti semuanya gelap. Bahkan dalam bisnis, mereka nggak mikir untung rugi per detik. Mereka lihat puluhan tahun ke depan. Buddhisme ngajarin melepas ego, ambisi kosong, dan kemelekatan yang berlebihan. Mungkin ini juga kenapa banyak generasi tua di sana bisa hidup damai di desa, walau negara mereka lagi jadi kekuatan global. Karena mereka ngerti, dunia luar boleh sibuk, tapi hati harus tetap tenang. Ini pelajaran buat kita juga. Kadang yang bikin capek bukan kerjaannya, tapi cara berpikir kita sendiri. Kalau kita rangkum, Konfusianisme ngajarin kita untuk bangun relasi yang utuh sama orang sekitar. Taoisme ngajarin kita untuk ngikutin arus,
Dan jangan memaksakan apapun. Buddhisme ngajarin kita untuk bisa lepas dari ego dan obsesi berlebihan. 3 pilar ini bikin fondasi kuat. Bukan cuma buat individu, tapi buat seluruh peradaban. Nggak heran, Cina bisa tahan dari perang, revolusi budaya, kemiskinan, sampai sekarang berdiri sebagai raksasa ekonomi dunia. Nah, dari 3 filosofi ini, mana yang kamu rasa paling kamu butuhin sekarang? Apakah kamu lagi perlu disiplin ala Konfusianisme? Atau malah pengen lebih santai dan mengalir kayak Taoisme? Atau justru mau belajar melepas kayak Buddhisme? Coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa saling ngebantu sama penonton lain juga. Dan jangan lupa, kalau kamu suka obrolan santai soal filsafat kayak gini, klik like dan subscribe, ya. Karena siapa tahu, satu sudut pandang baru bisa ngerubah cara kamu ngelihat hidup selamanya.